Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, kita lihat dari IHSG dulu ya. IHSG kemarin ditutup di harga 6.591 ya. Dan dengan persentase plus 1,03% ya. Jadi IHSG memang naik ya setelah koreksi yang cukup dalam beberapa hari. Ya, IHSG mencoba untuk mantul kembali, dan sesuai perkataan saya bahwa IHSG ada kemungkinan besar menyentuh di kisaran harga 6.500 ya, dan memang pada saat tanggal 28 Oktober IHSG harga terendahnya di 6.509 di kisaran sana ya. Selama harga IHSG nggak berhasil bertembus di atas 6.600 ya, kemungkinan IHSG masih bisa ya konsolidasi dulu lah ya, konsolidasi dulu. Tapi kalau memang IHSG berhasil menguat di atas 6.600, maka IHSG ya kondisinya berarti sudah mulai membaik dan kemungkinan akan terbang ke kisaran harga 6.700 hingga 6.800 lah ya, di kisaran sana ya. Jadi untuk IHSG sementara arahnya masih bullish ya. Arah tren dari IHSG masih bullish. Lanjut, di sini ada saham LUCK. Oke, untuk saham LAK kemarin ditutup di harga 290 dengan persentase plus 25,0%. Jadi memang LAK ini auto reject atas ya kemarin ya, dan membuat suatu gap di sini, volume juga cukup tinggi, namun di sini foreign distribusi ya. Kita gunakan bentar. Oke, wait. Kita gunakan bandar volume terlebih dahulu ya. Jadi secara bandar ya, di sini bandar akum namun foreign distri. Kalau kita lihat yang akum hari ini kemarin ya, saya sesuaikan terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat kemarin yang paling banyak akum ada YP ya teman-teman ya. Lalu ada IP dan MG, selanjutnya ada distri, ada CC, YU dan DR. Rata-rata harga di 281 ya. Jadi rata-rata harganya sendiri sudah berada di bawah daripada harga closing kemarin. Ya, jadi perlu diperhatikan lagi. YP rata-ratanya di 271. Sementara kalau kita lihat dari TA-nya sendiri, di sini ada beberapa area support ya dan resisten. Resistennya di 300 ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di 342 ya. Jadi untuk LAK bisa diperhatikan lagi, sudah saya tentukan untuk area support dan resisten, tadi juga rata-rata harganya di mana sudah saya tunjukkan. Lanjut, di sini ada saham bola. Oke, untuk saham bola ya, kemarin ditutup di harga 710 dengan persentase plus 24,56%. Stokastik juga sudah mulai golden crossing ya. Kalau kita lihat bersama, kalau kita lihat yang akum ada MG, RF dan MK, distri ada YP, CP dan BK. Jadi MG di sini menjadi top buyer dengan harga rata-rata 703 ya. Jadi MG sendiri ini rata-rata harganya sudah di atas ya. Kalau kita lihat secara proxum ya, entah itu MG sudah pindah barang atau apa ya, tapi kalau kita lihat rata-rata harganya di 703, jadi mendekati dengan harga closing kemarin. Seharusnya kalau memang kejadiannya seperti ini ya, seperti yang kita lihat, bahwa kemungkinan besar bola bisa jadi naik lagi ya teman-teman ya. Kemungkinan besok bisa lah naik 5-10%, kemungkinan harusnya bisa lah terjadi ya, tapi disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on, tetap perlu dianalisa kembali. Saya sediakan resisten saja ya, sementara untuk bola saya sediakan resisten
Jadi bisa diperhatikan untuk bola next targetnya di 735 kalau ditembus ke 820 ya. Jadi saya sediakan resisten atau oke lah saya sediakan support juga ya. Supportnya di 650. Untuk bola demikian, lanjut di sini ada saham trim. Oke, untuk saham trim hari ini kemarin ditutup di harga 412 dengan persentase min 2,37% ya. Sebentar. Oke, kalau kita lihat yang akum kemarin ada YB, KK dan EP, Distri, ada BK, PD dan aset untuk rata-rata harga di 430 ya. Sementara memang kemarin Bandar dan Foreign juga sudah mulai distribusi, namun secara tren besar bahwa tren ini masih dalam fase uptrend ya teman-teman ya. Masih dalam fase uptrend, oke. Ya, jadi ini bisa lah membuktikan bahwa tren ini sedang dalam fase uptrend ya. Ya mungkin itu sekilas saja, namun nggak saya perdalamkan. Yang penting teman-teman tahulah arah trennya dari trim ya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video kali ini dan mengincar bagaimana kondisi trim, mungkin teman-teman lagi nyangkut ya. Mungkin teman-teman bisa join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi mungkin yang tertarik bisa join di grup Telegram saya. Oke, wait. Ya, jadi untuk trim ya, sementara kan memang sudah mulai distribusi ya, pihak asing maupun Bandar. Ini kalau kita lihat cara supportnya ya, melalui teknikal, ini supportnya di 396. Dan untuk resistennya sendiri, ya kita bisa gunakan Fibonacci. Resistennya sendiri itu di 468 ya teman-teman ya. Jadi saya sediakan beberapa area penting sih. Jadi untuk trim ya, supportnya itu berada di 396 ya. Support dari trim ini di 396. Dan untuk resistennya di 418 dan selanjutnya di 468 ya. Tadi rata-rata harganya YB itu di 422 ya. Seharusnya harga rata-ratanya masih di atas daripada harga closing, seharusnya bisa diangkat naik sedikit lagi ya. Lanjut, di sini ada saham SCMA. Oke, untuk SCMA kemarin ditutup di harga 420 dengan persentase min 5,41% ya. Jadi memang SCMA kemarin koreksi, namun harga closing masih di atas SMA 90, 34 dan 21 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang akum kemarin ada PD, ND dan KK, di Distri ada YU, AK dan ZP ya, rata-rata harga di 424 ya. 424. Kita coba cari menggunakan Fibonacci untuk beberapa area support dan resistennya ya. Oke, sebentar. Oke ya, di sini ada beberapa area support, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga ya. Supportnya di 410 ya, supportnya di 410 dan untuk resistennya di 432 ya, sementara itu dulu. Dan kalau kita lihat yang berkelanjutan, ada lagi di 460, selanjutnya di 395 ya. Oke. Jadi untuk SMA ya supportnya berada di 410 ya teman-teman ya. Sementara 410 kalau ditembus akan ke 396. Lalu untuk resistennya di 432, kalau tertembus akan ke 460 ya. Dan ya semoga saja teman-teman juga bisa cuan ya. Lanjut di sini ada saham Denar. Oke, untuk Denar ya, untuk area supportnya itu masih sama di 244 ya teman-teman ya. 244. Dan memang kemarin kan sempat naik dengan persentase plus 9,73% di harga 248. Kalau kita lihat yang akum ada YP ya, paling banyak rata-rata harganya di 242. Lalu ada PD dan XC, di sini ada NI, KK dan TP. Kalau kita lihat di sini bahwa area supportnya kan di 244 ya teman-teman ya. Area supportnya di 244. Lalu untuk
resistennya sendiri itu berada di 300, teman-teman. Itu resisten terjauh. Tapi resisten terdekat berada di 268 ya, so far di 268. Kalau DNR kan sempat digoreng ya, jadi kalau menurut saya dengan stokastik yang sudah mau golden crossing seperti ini, ya teman-teman kalau mau yang teman-teman yang sudah punya setidaknya 3-5% bisa out lah ya. Jadi ya bisa diperhatikan lagi ya. 3-5% bisa out karena apa? Kalau memang nanti area support ini nggak berhasil menguat dan malah ditembus, next supportnya di 225. Ini next supportnya di 225 ya. Jadi kalau 244 ditembus akan ke 225. Lanjut, di sini ada saham keren. Keren kemarin ditutup di harga 106 dengan persentase 0,0%, sementara waktu memang ada major supportnya ya. Major supportnya itu di kisaran harga 111, tapi memang ditembus ya. Major supportnya ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 96, yaitu next targetnya ya, tapi tetap disclaimer on, perlu dianalisa kembali ya. Kisaran sana, sebenarnya kalau keren ini harganya sudah cukup murah ya, kalau saya bilang ya. Sebentar. Saya bilang ini keren sudah cukup murah lah ya harganya. Oke. Oke ya, untuk keren yang aku ada CCSQ dan YP di ada ZP, PD dan BK ya, rata-rata harga di 106. Dan untuk area supportnya sendiri itu berada di 96 hingga 101 ya. Itu area supportnya, dan untuk resistennya di 111 dan 120 itu untuk resistennya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya mau beli keren, bisa nanti beli di area supportnya, lalu TP di area resistennya ya di 111 atau 120. Jadi berikut untuk area support dan resisten. Lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL kemarin ditutup di harga 404 dengan persentase plus 3,6% ya. Kalau kita lihat yang akum ada DX, CS, dan YC, distri ada YP, AK, dan PK. Untuk rata-rata harga di 401. Sementara waktu untuk MLPL supportnya di 380 ya teman-teman ya. Yang dimana ini sebenarnya merupakan area resisten, tapi MLPL sudah menembus resistennya dan menjadi area support. Supportnya jadi di 380 dan untuk resistennya berada di 420 ya. Jadi next target dari MLPL itu di 420 ya. Ini sudah membuat higher low untuk MLPL, tapi masih kurang. Ini belum 100% terkonfirmasi bahwa arah tren MLPL sudah naik ya. Itu masih belum terkonfirmasi 100%. Nah, jadi kita kalau teman-teman yang mau beli saat pasti ini sudah naik, ya teman-teman tinggal tunggu konfirmasi saja. Tapi next targetnya dari MLPL ini di 420 ya teman-teman ya. Next targetnya di 420 dan supportnya tadi di 380 ya. Ini juga volumenya juga sudah cukup tinggi ya. Ini juga bandar sudah mulai akumulasi, jadi bisa diperhatikan lagi. Lanjut, di sini ada saham SRTG. Oke, untuk SRTG ya. Kemarin ditutup di harga 2090 dengan persentase min 1,88%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, YU, dan aset, distri ada AKBK dan KI ya, untuk rata-rata harga di 2178. Jadi memang untuk SRTG kan sudah mulai koreksi ya, apakah ini koreksi wajar atau memang sudah waktunya turun ya. Teman-teman bisa lihat bahwa untuk area support dari SRTG sendiri itu berada di 2060 ya. Supportnya itu di 2060. Kalau nanti memang ditembus 2060, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 1890. Ya. Lalu bagaimana Pak posisi saya? Ya, saya sudah punya SRTG, mungkin ada yang floating profit ya, ada yang sudah profit, lalu ada yang masih loss ya. Teman-teman bisa simak video ini ya. Jadi untuk SRTG itu area supportnya di 2060 teman-teman. Ya. Kalau nanti teman-teman lihat besok hari Senin 2060 ini sudah ditembus ke bawah harga closingnya ya, teman-teman bisa langsung saja take profit atau langsung stop loss ya. Jangan dibeli dulu bagi yang belum punya, karena apa? Ini bisa kita wait and see dulu lebih dahulu. Karena kan juga kemarin kan SRTG pada saat hari Jumat kan sempat tertingginya di 2230 ya.
lalu closingnya malah melemah kembali di 2090. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa wait and see dulu saja. Kalau mau beli nanti tunggulah di 1900 atau 1890 ini ya oke lah ya kalau mau beli. Atau juga bisa lah nanti ya tunggulah. Tapi so far kalau prediksi saya besok hari Senin bisa wait and see terlebih dahulu ya. Dan teman-teman yang sudah punya bisa lebih berhati-hati supportnya tadi di 2060. Lanjut di sini ada saham ERA. Oke, untuk ERA kemarin ditutup di harga 650 dengan persentase plus 2,36% ya. Kalau kita lihat yang akum, ada PD, YU, dan BK, distri ada AI, YP, dan DH untuk rata-rata harga di 650 ya. Ini memang stokastiknya sendiri sudah mulai golden crossing, dan memang untuk ERA ini kan sudah membuat higher low teman-teman ya, sudah membuat higher low. Sebenarnya bagus kalau kita mau beli ya, karena targetnya ERA ini sendiri berada di 685. Ini targetnya ya cukup kuat ya, target cukup kuat, kemungkinan besar bisa dicapai itu cukup besar ya. Jadi next target dari ERA ini sebenarnya di 685, dan untuk area support sendiri, ya kalau teman-teman mau beli bisa tunggu saja di 640 ini area support dari ERA ya. Jadi ya bisa diperhatikan lagi, kalau ERA teman-teman yang sudah punya ya mau di hold nggak apa-apa, dikarenakan juga ERA ini sudah membuat higher low dan juga closing sudah di atas EMA 90, 34, dan 21. Akum kemarin ada PD ya, distri ada AI. Rata-rata harga di 650 ya. Jadi untuk ERA oke lah kalau mau di hold ya. Lanjut di sini ada saham Arka. Oke, untuk saham Arka kemarin ditutup di harga 69 dengan persentase min 6,76% ya, setelah kemarin pada saat hari Kamis auto reject atas, namun hari Jumat kemarin langsung dibanting turun ya. Langsung dibanting turun. Coba kita lihat berdasarkan hari Kamis ya, tanggal 27 Oktober, kita coba lihat berdasarkan broker summary. Tanggal 27 Wednesday ya. Oke. Oh, 2 kali auto reject bawah ya. Jadi kita lihat dari tanggal 27 apakah masih ada yang simpan barang. Oke, untuk YP ya. Ini YP masih simpan barang kurang lebihnya 1,4 billion ya. 1,4 billion atau 1,4 M. Dan dengan harga rata-ratanya di 73 ya. Sementara memang kemarin yang closingnya di 69 ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Broksum sendiri, ini rata-rata harganya masih di 74, 73 di kisaran sana ya. Ya seharusnya mau nggak mau, ya harusnya diangkat naik terlebih dahulu ya. Kurang lebih ya mendekati 73 itu. Seharusnya bisa lah diangkat naik terlebih dahulu, dikarenakan juga rata-rata harga mereka yang masih di atas. Tapi kalau memang besok auto reject bawah lagi, ya teman-teman harus segera stop loss ya. Harus segera di stop loss, jangan sampai nanti malah berbelit-belit ya. Ini area supportnya di 60 teman-teman ya, itu supportnya. Atau ini juga bisa jadikan area support ya. Jadi 60 sampai 63 ini merupakan area support ya dari Arka. Lanjut di sini ada saham DGIK. DGIK kemarin ditutup di harga 128 dengan persentase min 2,3%. Kalau kita lihat yang akum, ada PD, YU, dan NI, distri ada AK, MK, dan SQ ya, rata-rata harga di 131. Area supportnya sendiri sementara masih tetap berada di 126 ya, supportnya di 126. Kalau memang nanti DGIK tembus ya, 126 ini ditembus, ya terpaksa kemungkinan besar nanti harga bisa jatuh lagi di kisaran harga 120 lah ya, di kisaran harga 120, 121 di kisaran sana. Ya, kalau teman-teman yang belum punya bisa wait and see terlebih dahulu, dikarenakan ini DGIK sudah mulai konsolidasi sementara ya. Jadi untuk DGIK supportnya tadi di 126 dan untuk resistennya di 139 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk DGIK, kalau teman-teman yang sudah untung seharusnya bisalah keluar terlebih dahulu ya. Kalau nanti mau masuk lagi ya tunggu saja, kalau memang ada yang akumulasi baru teman-teman bisa masuk. Tapi kalau memang pergerakannya masih konsolidasi seperti ini, kalau teman-teman yang sudah untung ya teman-teman bisa taking profit terlebih dahulu ya. Lanjut di sini ada saham BRIS. Oke, untuk saham BRIS ya, memang sudah mulai melemah ya saham BRIS ya. Kalau kita lihat kemarin kan ditutup di harga 2.110 dengan persentase plus 1,4%.
Yang akum ada CC, YP, dan PT, distri ada PK, OD, dan NI. Rata-rata harga di 2098. Oke. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya kalau BRIS ini nggak sampai ditutup di harga 2080 pada saat 28 Oktober, maka masih bisa kesempatan BRIS untuk naik lagi ya, tapi berhubung nggak seperti itu, jadi kita perhatikan saja untuk BRIS area supportnya di 2080 ya, supportnya di 2080 kurang lebihnya ya di sana lah ya, supportnya di 2080 dan untuk resistennya di 2130. Kalau teman-teman yang mau beli ya sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya. Nanti mau beli di base supportnya bisa di 2040 tapi rawan ya, hati-hati. Ini bisa jadi BRIS bisa jadi jatuh lagi malah nembus area 2040 ini. Kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan besar harga akan jatuh ke 1940. Tapi kalau memang 2080 ini menguat ya kemungkinan BRIS akan rebound kembali. Pertama di 2130 dan di 2170 ya untuk resistennya. Lanjut di sini ada saham Good. Good hari ini kemarin ditutup di harga 505 dengan persentase min 0,98%. Kalau kita lihat yang akum ada PT, YU, dan YP, distri ada CS, HK, dan CC. Rata-rata harga di 499 ya. Dan sebenarnya untuk Good ini kan closingnya masih di atas EMA 90, 34, dan 21 ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa kalau kita gunakan Fibonacci itu bisa sebenarnya ya. Sebentar coba saya gunakan Fibonacci. Oke ya, untuk Good itu supportnya memang di 500 atau 499 lah ya. Oke, di 500 itu untuk area supportnya. Kalau memang dengan terpaksa nanti itu ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 474. Tapi kalau berhasil rebound, harga akan naik ke 515 dan selanjutnya di 555. Jadi untuk Good area supportnya di 500 ya, supportnya di 500 dan untuk resistennya di 515. Kalau nanti supportnya ditembus 500 ini, kemungkinan Good akan jatuh ke harga 474. Tapi kalau resisten ditembus 515 ini ditembus, kemungkinan harga akan naik ke 555, tapi perlu diperhatikan bahwa stokastik juga sudah mau dead cross ya atau rawan dead cross. Lanjut di sini ada saham Pewon. Oke, untuk Pewon kemarin ditutup di harga 500 dengan persentase plus 2,46% ya. Ini juga stokastik sudah mulai golden crossing. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, AK, dan CC, distri ada LG, RX, dan CS. Rata-rata harga di 496 ya. Ini juga foreign sudah mulai akumulasi cukup rutin ya, mulai dari tanggal 13 September bulan lalu ya, hingga kemarin pada saat hari Jumat. Sementara untuk Pewon juga sudah membuat higher low. Di sini ada beberapa area support ya. Supportnya itu di 485. Jadi kalau teman-teman lihat semuanya harga sudah menyentuh di sana ya teman-teman bisa beli. 485 ya, atau di 488 juga bisa sih, 488 ya. 488 bisa beli di area sana. Untuk resistennya sementara di 515 dan 540 ya. Jadi saya berikan 2 resisten dan 2 support dulu. Lanjut di sini ada saham Trim. Oh, Trim sudah ya. Lanjut di sini ada saham Real. Oke, untuk saham Real ya, kemarin ditutup di harga 96 dengan persentase plus 1,05% ya. Kalau kita lihat yang akum ada YP, AT, dan HI, distri ada PT, LG, dan HP. Rata-rata harga di 97. Sebenarnya untuk Real ini sudah rawan ya teman-teman ya. Sudah rawan yang dimana untuk area support terakhirnya ya, kita bisa kasih support terakhir di 93. Itu sudah max ya. Anggapannya itu sudah toleransi terbaik ya. Sebentar. Jadi ini merupakan area support ya. Jadi untuk Real itu area supportnya di 93 hingga 96. Kalau memang nanti 93 ini ditembus ya teman-teman langsung bisa stop loss ya. Tapi kalau memang masih bertahan bisa di hold. Kalau teman-teman yang belum punya nanti bisa wait and see dulu saja. Kalau memang nanti Real malah rebound kurang lebihnya 5%,
teman-teman bisa entry, dikarenakan juga nanti powernya juga cukup besar ya. Kalau memang naik 5% nanti kemungkinan powernya cukup besar ya, jadi bisa entry. Karena ini sudah menembus resistance trennya ya. Resistance trennya sudah ditembus ya, jadi untuk real bisa diperhatikan. So far area supportnya yang paling penting sih, kalau teman-teman yang sudah punya bisa perhatikan supportnya. Lanjut, di sini ada saham SWAT. Oke ya. Lanjut untuk saham SWAT ya. Tadi real ya, oke lah. Tadi mungkin memang koneksinya jelek, tapi coba saya terangkan lagi. Untuk real area supportnya di 93 hingga 96 dan untuk resistennya di 102 ya. 102 kalau memang nanti resisten ditembus kemungkinan real akan naik lagi ke 112. Dan kalau kita lihat yang akum ada YP, AD dan AI, distri ada PD, LG dan HP untuk rata-rata harga di 97 ya. Jadi untuk real bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut, di sini ada saham SWAT. Oke, untuk SWAT kemarin ditutup di harga 180 dengan persentase min 2,7% ya. Akum ada CC, CP, dan PT, distri ada BQ, YP, dan MG untuk rata-rata harga di 193. Ya. Area supportnya sendiri untuk saham SWAT ini di 183 ya teman-teman ya. Supportnya itu di 183. Itu supportnya cukup kuat sih. Kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan harga bisa jadi ya. Bisa jadi harganya jatuh lagi di kisaran harga 167 ya. Jadi ada beberapa area support, mungkin teman-teman yang punya atau yang sedang mengincar, teman-teman bisa screenshot ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan, kalau nanti ditembus akan ke 167 ya. Area supportnya di 167. Untuk resistennya di sini ya teman-teman ya. Resistennya di 210 ya, sementara di area sana dulu. Untuk SWAT bisa di screenshot. Lanjut, di sini ada saham CAKK. Oke, untuk saham CAK kemarin ditutup di harga 102 dengan persentase plus 2,0%. Kalau kita lihat yang akum ada AT, BQ, dan NI, distri ada XC, GR, dan PG ya, untuk rata-rata harga di 99. Closing masih di atas SMA 90, 34, dan 21, namun kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten ya, teman-teman bisa diperhatikan. Oke, sebentar, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke ya, untuk saham CAK itu area supportnya sebenarnya di 102 ya. Kalau memang nanti rebound, kemungkinan harga akan naik lagi ke 106 ya. Bisa diperhatikan di sini ya, teman-teman ya. Yang harga di dalam kurung ini bisa diperhatikan karena saya menggunakan Fibonacci. Tapi area support yang cukup kuatnya itu berada di sini ya. Supportnya itu di kisaran harga 97 ya, itu support yang cukup kuat juga. Itu supportnya cukup kuat, dan untuk resistennya bisalah di 106 ya. 106 itu cukup oke sebagai resisten, namun middle point-nya tetap di 102 ya. Middle point-nya tetap di 102 ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang mengincar saham CAK bisa diperhatikan, mungkin bisa di screenshot ya, ada satu area support, satu area resisten, dan satu middle point-nya ya. Jadi demikian untuk CAK, sementara trennya masih oke, sudah membuat higher low ya untuk CAK. Lanjut, di sini ada saham AMRT. Oke, untuk AMRT kemarin ditutup di harga 1.195 dengan persentase plus 0,84%. Akum ada OD, PD, dan AK, distri ada RX, KZ, dan BK ya, rata-rata harga di 1.203. Oke, sementara area support dari AMRT ini masih sama ya teman-teman ya. Supportnya itu masih sama di kisaran harga 1.109, 1.200 lah. Di kisaran harga 1.200 dan 1.230. Dan memang AMRT ini masih downtrend ya. Kalau memang besok hari Senin teman-teman lihat koreksi lagi, ya teman-teman lepas ya, sudah tahu
Ini arah trennya downtrend, teman-teman jangan dipegang dulu ya. Kalau bagi saya sih, jangan dipegang dulu. Tapi sementara untuk area support dari AMRT tetap di 1135 ya, di 1135. Kalau memang nggak berhasil bertahan di 1200, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 1135. Tapi kalau besok AMRT naik lagi di atas 1200, maka teman-teman oke lah untuk hold ya. Mau di hold nggak apa-apa. Tapi ini masih belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya untuk AMRT ya. Lanjut di sini ada saham Pegas. Pegas kemarin ditutup di harga 1.510 dengan persentase plus 1,0% ya. Akum ada ZP, YU, dan MG, di sini ada BK, AZ, dan JP ya, rata-rata harga di 1.505, sementara memang Pegas masih consolidate dulu ya. Ada supportnya di 1.475 ya, ini supportnya cukup kuat juga ya, supportnya di 1.475, dan untuk resistennya di 1.540 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Pegas, kalau memang nanti 1.540 ditembus, kemungkinan harga akan naik ke 1.630. Supportnya 1.475 ditembus, harga akan turun ke 1.395 ya. Sudah saya sediakan beberapa poin penting, mungkin bisa di screenshot untuk Pegas. Lanjut, di sini ada saham Wika. Oke, untuk Wika kemarin ditutup di harga 1.245 dengan persentase plus 1,63%. Akum ada CC, MG, dan UT, di sini ada LG, IF, dan EP ya. Untuk rata-rata harganya di 1.255, sementara top buyer-nya ada CC dengan harga rata-rata di 1.260 ya. Seharusnya bisa diangkat naik dahulu. Namun untuk area supportnya itu di 1.215 ya teman-teman ya. Ini area supportnya juga cukup kuat nih. Kalau memang nanti terpaksa ditembus 1.215 ditembus, kemungkinan harga Wika akan jatuh ke kisaran harga 1.075 hingga 1.115 ya, sesuai kotak hijau yang sudah saya buatkan. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Wika ya. Untuk resistennya tadi di 1.300 dan 1.345. Lanjut, di sini ada saham Mika. Oke, untuk Mika kemarin ditutup di harga 2.280 dengan persentase plus 3,17%. Kalau kita lihat yang Akum ada AK, PD, dan YP. Di sini ada CS, ZP, dan KE untuk rata-rata harga di 2.242 ya untuk Mika. Bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya di sini sudah saya berikan tanda ya. Untuk Mika area supportnya di 2.150 hingga 2.200 dan untuk resistennya di 2.300. Kalau memang nanti 2.300 ini ditembus, kemungkinan harga akan naik ke 2.400 ya. Sementara harga masih konsolidasi terlebih dahulu, namun teman-teman juga bisa perhatikan untuk area support dan resistennya ya. Lanjut, di sini ada saham cash. Oke, untuk saham cash kemarin ditutup di harga 250 dengan persentase plus 9,65% ya. Jadi memang cash sendiri auto reject atas. Kalau kita lihat yang Akum ada BR, PD, dan CP, di sini ada IU, DH, dan YU ya, rata-rata harga di 203. Oke. Sementara untuk cash ini kan memang sudah naik-naiknya ya. Sudah naik-naiknya. Kalau area supportnya itu kan di 200-an ya teman-teman ya. Iya, coba saya cari untuk area support terdekat lah. Ini support terdekatnya di 240, yaitu support terdekatnya. Untuk resistennya di 302 atau 300 ya. Tapi ini bandar juga sudah mulai akum. Ya kalau teman-teman mau beli cash ya bisa lah, tapi jangan all in ya. Bisa lah nanti seberapa bagian persentase itu money management teman-teman sendiri, tapi jangan all in. Ikuti arus saja teman-teman ya. Kalau dapat satu kali auto reject atas satu hari kan ya lumayan kan 9% satu hari ya. Ya kalau mau ikut ya bisa sih sebenarnya ya, bisa. Tapi beli saat koreksi saja ya, seperti kemarin dari Jumat kan koreksi ya. Harga openingnya di 238 dan harga terendahnya di 230. Ya teman-teman bisa beli di sana ya. Bisa beli di sana. Jadi tunggu saja pas koreksi dikit baru teman-teman beli ya. Lanjut, di sini ada saham SAMI. Oke, untuk SAMI kemarin ditutup di harga
488 dengan persentase plus 1,67%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, PC, dan AFS. Di istri ada BK, RF, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 491 ya. Untuk area supportnya sendiri itu di 470 ya teman-teman ya. Support dari saham ini di 470 ini saham juga sudah mulai berusaha untuk naik. Ya, bisa diperhatikan lagi saja. Saham itu supportnya di 470 dan untuk resistennya di 492 ya. Resistennya di 492. Kalau memang nanti 492 ini ditembus, next targetnya di 520 ya. Jadi untuk saham bisa diperhatikan tadi rata-rata harganya di 491. Sementara juga supportnya di 470 ya. Jadi untuk saham demikian, mungkin demikian dahulu pembahasan saya. Dikarenakan juga kondisi saya sedang sakit ya, tapi coba saya bantu teman-teman untuk analisa beberapa saham. Dan mungkin teman-teman yang sudah join di grup Telegram saya, bisa support saya terus ya, bisa bantu saya klik tombol subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.